Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel. Gimana kabarnya hari ini teman-teman? Semoga sehat selalu dan dimudahkan dalam segala pencapaiannya. Di video kali ini saya akan membahas soal-soal SKB Guru SD, kompetensi pedagogik dan profesional, mata pelajaran PKN. Dan ini merupakan part yang ke-17. Namun sebelum melanjutkan videonya, buat teman-teman yang mau mengikuti tes online atau simulasinya terlebih dahulu, langsung saja menuju deskripsi yang ada di bawah dan klik linknya. Link simulasi SKB part 17. Tapi kalau teman-teman mau menyimak langsung pembahasannya, tonton terus video ini sampai akhir. Soal yang pertama. Dalam pembelajaran PKN, guru sebaiknya dapat membuat RPP dengan menggunakan prinsip pengembangan RPP berbasis konteks yang memiliki makna bahwa A. Adanya konsistensi antara kompetensi dasar, indikator, dan materi. B. Pembelajaran berorientasi pada pengetahuan dan nilai kehidupan kekinian. C. Proses pembelajaran yang menjadikan lingkungan sekitar sebagai sumber belajar. Atau D. Kompetensi inti merupakan acuan utama dalam pengembangan RPP. Maka jawaban yang benar adalah C. Proses pembelajaran yang menjadikan lingkungan sekitar sebagai sumber belajar. Berbagai prinsip dalam mengembangkan atau menyusun RPP adalah sebagai berikut. Nah, teman-teman, di antara beberapa poin prinsip dalam mengembangkan atau menyusun RPP, maka ada satu poin, yaitu poin ke-6 ini, berorientasi kekinian. Pembelajaran yang berorientasi pada pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan nilai-nilai kehidupan masa kini. Ini sebagaimana yang diminta oleh soal prinsip pengembangan RPP berbasis konteks, yaitu pembelajaran yang berorientasi pada pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan nilai-nilai kehidupan masa kini. Soal selanjutnya, soal yang kedua. Dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, agar kegiatan politik mencerminkan nilai moral yang sesuai dengan harapan bangsa dan negara, landasan etika politik yang harus dijadikan pedoman adalah A. Undang-undang Partai Politik. B. Pancasila. C. Undang-Undang 1945. Atau D. Cita-cita dan perjuangan partai. Maka jawaban yang benar adalah B. Pancasila. Karena Pancasila adalah pedoman kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Soal berikutnya, soal yang ketiga. Seorang guru SD kelas 4 dalam muatan pembelajaran PKN memulai pembelajaran dengan menyampaikan beberapa penjelasan berdasarkan pokok-pokok materi pembelajaran. Lalu membentuk kelompok untuk melaksanakan kegiatan pembelajaran. Setelah selesai tugasnya, siswa melaporkan hasil diskusi kelompoknya. Selesai presentasi, siswa diberi hadiah sebagai penghargaan atas keberhasilannya. Guru tersebut menerapkan model pembelajaran A. Kontekstual, B. Direct, C. Berbasis masalah, atau D. Kooperatif. Maka jawaban yang benar adalah D. Kooperatif. Model pembelajaran kooperatif adalah rangkaian kegiatan belajar yang dilakukan oleh siswa dalam kelompok-kelompok tertentu untuk mencapai tujuan pembelajaran yang telah dirumuskan. Soal selanjutnya, soal yang keempat. Sistem pemerintahan
Konsekuensi penerapan fungsi Pancasila sebagai dasar negara Republik Indonesia adalah: A. Segala peraturan yang ada harus berdasar dan berumus Pancasila. B. Pancasila menjadi pedoman dalam kehidupan sehari-hari. C. Pancasila menjadi alat pemersatu bangsa. Atau D. Pancasila menjadi kepribadian bangsa Indonesia. Maka jawaban yang benar adalah A. Segala peraturan yang ada harus berdasar dan bersumber Pancasila. Konsekuensi penerapan fungsi Pancasila sebagai dasar negara ini lebih lanjut dapat dirinci sebagai berikut. 1. Pancasila sebagai dasar negara merupakan sumber dari segala sumber hukum atau sumber tertib hukum Indonesia. 2. Pancasila sebagai dasar negara meliputi suasana kebatinan Geestlichen Hintergrund dari Undang-Undang Dasar 1945. 3. Pancasila sebagai dasar negara mewujudkan cita-cita hukum bagi hukum dasar negara Indonesia. 4. Pancasila sebagai dasar negara mengandung norma yang mengharuskan Undang-Undang Dasar mengandung isi yang mewajibkan pemerintah maupun para penyelenggara negara untuk memelihara budi-budi pekerti yang luhur dan memegang teguh cita-cita moral rakyat yang luhur. Jadi, di antara 4 opsi yang ada, opsi A adalah opsi yang paling mendekati dengan konsekuensi penerapan fungsi Pancasila. Soal selanjutnya, soal yang kelima. Manakah pernyataan berikut tentang sila pertama dalam Pancasila yang paling benar? A. Sila pertama Pancasila mengamanatkan bahwa seluruh warga negara wajib beragama. B. Sila pertama Pancasila mengamanatkan bahwa peraturan perundangan didasarkan pada agama. C. Sila pertama Pancasila mengamanatkan bahwa seluruh warga negara wajib bertuhan yang diwujudkan dengan memeluk agama atau kepercayaannya. Atau D. Sila pertama memberikan kebebasan kepada setiap warga negara beribadah sesuai dengan agama dan keyakinannya, menciptakan kerukunan umat beragama, aturan dan penyelenggaraan bernegara harus berketuhanan yang Maha Esa. Maka jawaban yang benar adalah D. Sila pertama memberikan kebebasan kepada setiap warga negara beribadah sesuai dengan agama dan keyakinannya, menciptakan kerukunan umat beragama, aturan dan penyelenggaraan bernegara harus berketuhanan yang Maha Esa. Untuk opsi A, tidak ada perintah dalam sila pertama yang mewajibkan warga negara Indonesia wajib dan harus beragama. Opsi B, peraturan perundangan di negara Indonesia tidak didasarkan pada agama. Begitupun bunyi sila pertama Pancasila, jelas-jelas tidak mengandung makna bahwa peraturan perundangan didasarkan pada agama. Untuk opsi C, sila pertama Pancasila tidak memerintahkan dan mengamanatkan pada kita warga negara Indonesia untuk wajib bertuhan. Ini juga termasuk jawaban yang salah. Jadi jawaban yang paling tepat untuk soal nomor 5 adalah yang D. Soal selanjutnya, soal yang ke-6. Kegiatan akhir dalam setiap proses pembelajaran adalah melakukan evaluasi. Adapun prinsip-prinsip khusus dalam melaksanakan evaluasi pembelajaran PKN di SD adalah sebagai berikut, kecuali A. Hasil evaluasi hanya sebagai penunjuk gejala. B. Pengukuran dengan indikator kognitif. C. Makin banyak indikator, semakin mendekati keadaan sebenarnya. D. Lebih menekankan pada kepentingan siswa. Maka jawaban yang benar adalah B. Pengukuran dengan indikator kognitif. Di sini kecuali ya. Jadi, tidak bisa seseorang melakukan evaluasi dengan menjadikan kemampuan kognitif untuk mengukur, mendapatkan petunjuk keterangan keadaan siswa. Soal berikutnya, soal yang ke-7. Selalu membina kerukunan, persatuan dan kesatuan di lingkungannya, serta mencintai budaya bangsa di atas kepentingan pribadi, keluarga, dan golongan merupakan pencerminan dari A. Kerelaan berkorban.
B. Cinta tanah air. C. Sadar bernegara Indonesia. Atau D. Sadar berbangsa Indonesia. Maka jawaban yang benar adalah B. Cinta tanah air. Berikut adalah contoh lain pencerminan dari cinta tanah air. 1. Bangga sebagai bangsa Indonesia. 2. Menjaga nama baik tanah air Indonesia. 3. Menjunjung tinggi hukum dan pemerintahan. 4. Aktif berpartisipasi dalam pembangunan nasional. 5. Melestarikan kebudayaan Indonesia. 6. Menjaga kelestarian lingkungan. 7. Hidup rukun dan bergotong royong. Soal yang ke-8, salah satu kerugian yang paling utama ditimbulkan oleh ekstremisme dalam kehidupan masyarakat multikultural, berbangsa dan bernegara adalah A. Tumbuhnya sikap menang sendiri. B. Semakin kuatnya individualisme. C. Terjadinya perpecahan. Atau D. Menimbulkan rasa saling curiga. Maka jawaban yang benar adalah C. Timbulnya perpecahan. Untuk opsi lain, tumbuhnya sikap menang sendiri, semakin kuatnya individualisme, menimbulkan rasa saling curiga, adalah bagian dari kerugian yang ditimbulkan oleh ekstremisme. Namun, di soal ini, yang perlu ditekankan adalah di antara banyaknya kerugian yang ditimbulkan oleh ekstremisme, ada satu kerugian yang paling besar, yang paling utama dalam kehidupan masyarakat multikultural, berbangsa dan bernegara, yaitu terjadinya perpecahan. Jadi jelas ya teman-teman, untuk soal ini jawabannya yang C. Soal berikutnya, soal yang ke-9, contoh pembelaan penegakan hukum dan HAM yang dilakukan pemerintah dalam menangani warga negaranya yang terkait kasus pelanggaran hukum dan HAM di luar negeri adalah melalui A. Arbitrase internasional. B. Ombudsman. C. Mahkamah internasional. Atau D. Diplomasi politik. Maka jawaban yang benar adalah D. Diplomasi politik. Ada beberapa tugas dan kewajiban dari diplomasi politik. Di antaranya, representing. Tugas utama para diplomat adalah mewakili negara dan pemerintahnya, tidak hanya dalam pertemuan resmi. Sehari-hari pun ia akan menjadi juru bicara, bahkan wajah resmi negara yang diwakilinya. Kemudian ada promoting. Diplomat juga harus siap berpromosi. Apa saja akan ia promosikan dari produk unggulan, potensi investasi hingga kawasan wisata negara asalnya. Kemudian ada protecting. Diplomat harus melindungi kepentingan negara asalnya, termasuk di dalamnya pembelaan hukum dan HAM warga negaranya. Soal selanjutnya, soal yang ke-10. Perhatikan ilustrasi berikut. Bosarkas mengikuti rapat pemilihan ketua Dasawisma di RT-nya. Setelah mendengarkan arahan dari Ibu Ketua PKK, ada beberapa hal yang menurut pendapatnya tidak sesuai dengan keinginannya. Maka secara spontan, Bosarkas menyalahkan apa yang disampaikan Ibu Ketua PKK dengan bahasa yang sangat kasar dan menyakitkan hati. Perilaku Bosarkas ini bertentangan dengan norma A. Sosial, B. Kesopanan, C. Hukum, atau D. Agama. Maka jawaban yang benar adalah B. Kesopanan. Norma kesopanan adalah ketentuan atau aturan hubungan antar individu atau kelompok dalam masyarakat yang asalnya dari dalam masyarakat itu sendiri. Norma kesopanan mempunyai ruang lingkup yang lebih kecil daripada norma kesusilaan. Nah, nanti teman-teman bisa baca sendiri pembahasan-pembahasan yang tidak semuanya dibacakan oleh saya. Terakhir, sebelum ditutup videonya, ada informasi penting buat teman-teman. Soal dan materi pembahasan yang ada di video ini sudah If buatkan file PDF-nya. Teman-teman bisa baca-baca dan pelajari kembali. Linknya ada di deskripsi. Ini juga merupakan requestan dari teman kita. Oke, langsung aja download di bawah ya teman-teman. Terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe.
Sampai berjumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.